Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat. Kali ini kita akan membahas tentang penyetaraan persamaan reaksi redoks, masih menggunakan metode perubahan bilangan oksidasi. Tetapi kali ini persamaan tersebut sudah lengkap, sudah dalam bentuk molekul, tidak lagi seperti video yang sebelumnya, yaitu masih dalam bentuk reaksi ion. Untuk penyetaraan persamaan redoks sendiri, syarat untuk dikatakan setara itu masih sama, yaitu jumlah dan jenis atom di ruas kiri atau di pereaksi atau yang di sebelum tanda panah harus sama dengan jumlah dan jenis atom yang ada di ruas kanan atau yang setelah ditanda panah atau pada hasil reaksi. Syarat yang kedua adalah jumlah muatan di ruas kiri adalah harus sama dengan jumlah muatan di ruas kanan. Karena persamaan ini dalam bentuk molekul, maka otomatis muatan tidak akan ada di sana, sehingga kita anggap nanti muatannya sudah sama, sudah setara. Nah, untuk menentukan siapa saja yang mengalami perubahan bilangan oksidasi, kita tidak perlu menentukan semua unsur. Anda harus ingat aturan-aturan yang penentuan bilangan oksidasi yang Ibu sudah berikan di tutorial di video sebelumnya. Sehingga di sini nanti kita hanya akan menentukan yang mana. K golongan 1A, Na golongan 1A, oksigen tidak berubah. Kemudian di sini ada kemungkinan besar yang berubah hanya Mn dan S. Tapi Mn dan S yang mana yang akan mengalami perubahan? Nah, coba kalian perhatikan. Yang pertama ini karena Mn itu sendirian, maka dia pasti di sini. Nanti Mn di sini dia akan berubah menjadi Mn yang ada di ruas kanan. Bagaimana dengan Na-nya atau S-nya? Maka di sini yang berubah adalah nanti pada NaSO3 dan Na2SO4. H2SO4, K2SO4, H2O relatif nanti bilangan oksidasinya tidak berubah. Nah, setelah itu maka kita akan menentukan bilangan oksidasi yang kita tandai, yang kita warnai tadi. Oksigen bilangan oksidasinya adalah min 2 kali 4 adalah min 8. K itu golongan 1A menjadi plus 1, maka Mn bilangan oksidasinya adalah plus 7. S yang ada di sini ini min 2 kali 3, min 6. Kemudian Na itu plus 1, tapi karena ada 2, maka plus 2. Maka S yang ada di sini adalah plus 4. Kita tidak menghitung yang ada di H2SO4 maupun K2SO4. MnSO4. SO4 itu adalah suatu ion poliatom dengan muatan min 2. Maka di sini ini min 2, maka Mn-nya adalah plus 2. Na2SO4. 4 kali min 2 min 8, ini plus 2. Maka S di sini adalah plus 6. Nah, setelah kita dapatkan itu bilangan oksidasinya, kita akan menarik garis dari masing-masing unsur yang berubah. Ya. Mn plus 7 menjadi plus 2. Berarti dia mengalami penurunan bilangan oksidasi. Maka dia adalah mengalami reaksi reduksi. Berapa elektron yang dia terima? Karena dari plus 7 menjadi plus 2, maka akan menerima 5 elektron. Ya, jadi di sini dia turun 5 atau dia akan menerima 5 elektron. Ya. Kemudian kita lihat di sini NaSO3 berubah menjadi Na2SO4. S-nya dari plus 4 menjadi plus 6, berarti dia naik. Dia mengalami reaksi
oksidasi. Berapa naiknya? Naiknya 2. Berarti berapa elektron yang dia lepaskan? 2 elektron. Nah, kemudian setelah kita tahu semua ini, kita lihat berapa penurunan bilox dan berapa kenaikan biloxnya. Ini adalah nanti untuk menentukan koefisien sementara. Sehingga di sini jumlah yang dilepaskan maupun yang diterima harus sama. Maka perhatikan anak-anak, ini harus kita kalikan dengan 2, yang ini kita kalikan 5. Jadi angka 2 dan 5 ini adalah untuk menentukan koefisien sementara. Kita tuliskan dulu. KMNO4 ini kali 2. Maka di sini nanti akan ada 2. Ya. Ibu tulis semuanya dulu. Nah, kita harus menuliskan koefisien-koefisien sesuai dengan yang kita sudah hitung biloxnya tadi. Maka ini ada 2, Na-nya kita kalikan 5, ini kita masih belum menentukan. Kemudian Mn-nya ini 2, ini adalah 5. Berarti kita sekarang sudah menyetarakan atom-atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Langkah yang selanjutnya adalah menentukan atau menyetarakan atom-atom yang lain yang terlibat. Dengan urutannya adalah KO. Jadi yang Anda setarakan setelah kita menyetarakan atom-atom yang mengalami perubahan bilox, maka kita akan setarakan kation, anion, atom H, dan atom O. Ya. Sekarang kita lihat. H2SO4, K2. K-nya kation, K. K-nya dari 2 menjadi 2. Berarti kation sudah setara. Anionnya, ya, anionnya adalah apa di sini? Tadi adalah Mn-nya. Mn-nya itu sudah setara juga. Hidrogennya sementara sudah sama, tetapi kita lihat sekarang anionnya atau yang ini S-nya, kita lihat atom S-nya. Kita cek untuk atom S. Atom S di ruas kiri ada 5 ditambah 1 dan di ruas kanan 1 ditambah 2 ditambah 5. Berarti di ruas kiri S-nya ada 6, di ruas kanan S-nya ada 5 ditambah 2 ditambah 1. Di ruas kiri ada 5 ditambah 1. Ini 8. Maka kita akan meletakkan supaya S-nya menjadi sama-sama 8. Ya. Nah, maka di sini nih kita kalikan ini menjadi 3. Ya. Ya toh, karena di sini sudah 5 tambah 3 maka jadinya 8. Nah, ini yang di belakang dikalikan ini. Kemudian atom H-nya sekarang. H-nya menjadi berubah karena di sini menjadi 6, maka ini harus dikalikan 3. Nah, sekarang kita cek masing-masing atomnya. K itu ada 2, di ruas kanan K-nya ada 2. Mn-nya ada 2, Mn-nya ada 2. O-nya ada 8 ditambah 15 ditambah 12.
sama dengan 35, O-nya sama dengan 4 ditambah 8 ditambah 20 ditambah 3 sama dengan 35. Na-nya ada 10, Na-nya juga ada 10, S-nya tadi kita sudah samakan, K-nya juga kita sudah samakan, maka S-nya di sini kalau memang kita masukkan S-nya sama dengan 5, 8 ditambah 3, kemudian di sini 1 ditambah 2 ditambah 5, S-nya juga sama dengan 8. Di awal tadi Ibu sudah sampaikan hidrogennya ada 6, di ruas kiri hidrogennya ada 6. Maka ini jumlah dan jenis atomnya sudah setara. Di awal Ibu sampaikan bahwa karena dia dalam bentuk molekul, maka jumlah muatannya pasti ada sudah sama di ruas kiri maupun ruas kanan, karena dalam molekul tidak ada muatannya. Maka kita sudah menyetarakan persamaan redoks dalam bentuk molekul. Nah, di sini untuk Anda berlatih, Ibu memberikan penugasan. Anda bisa kerjakan nantinya. Untuk kalian berlatih ada 3 buah soal yang Anda kerjakan dalam suasana basa, suasana asam, dan dalam bentuk molekular. Semoga kalian bisa paham. Sampai di sini dulu. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.